Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. I'm wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover when you never let me in. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Tempat Pro2 RRI Singaraja, Pro2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro2 di jam 8 pagi kita bakal ngobrol dengan seseorang yang membahas tentang budaya ya. Dan yang pastinya pelaku seni budaya juga yang terkenal banget di Buleleng guys. Waduh. Ya pasti kita seperti minggu lalu kita bahas juga bersama salah satu orang yang pokoknya keren banget dari Sanggar Santi Budaya, dan ini masih dari Sanggar Santi Budaya. Ada Kakak I Gusti Ngurah Eka Prasetya. Selamat pagi mereka. Selamat pagi, Dik. Nah ini
kita bahas yang lebih berat ya. Ini lebih berat ya. Yang pastinya kita bahasnya tentang bukan hanya sekedar tari doang. Kemarin kita bahas tari, tapi sekarang kita bahas tentang seni tradisi yang posisinya lagi apa ya, menyaingi, bisa dibilang menyaingi teknologi juga bisa dibilang masuk ke dalam teknologi juga bisa gitu ya, banyak spekulasinya. Tapi di sini mereka kenapa sih ada kekhawatiran kah tentang tradisi, terutama untuk di Bali gitu ya, di zaman era digital untuk saat ini? Terima kasih Dek. Saya garis bawahi dulu mengenai seni tradisi. Kalau kita seni tradisi itu maksudnya adalah menurut pemahaman Bligus ya, tradisi itu adalah sesuatu yang sudah kita warisi turun-temurun hingga sampai saat ini, sehingga seni ataupun budaya ataupun sesuatu itu sudah menjadi tradisi bagi kita. Bukan berarti tradisi yang kita lakukan sekarang ini merupakan kuno atau ketinggalan zaman. Itu dulu yang harus dipahami. Lalu pemahaman kedua adalah masalah tentang modern. Banyak daripada kita, terutama generasi muda, berpikiran bahwasanya diksi modern itu adalah datang dari Barat, datang dari Asia, datang dari tokoh-tokoh ataupun artis-artis yang terkenal dari luar. Itu yang modern, musik band itu modern, seperti itu. Sebenarnya tidak. Kita pun adalah makhluk modern di Bali ini. Jadi kita harus mengubah suatu bentuk paradigma kita. Kita bisa merubah pola pikir kita sebagai orang Bali, bahwasanya kita ini adalah orang modern yang tetap menghargai sebuah tradisi. Itu sehingga kita tidak terus berpikiran keterbelakang, sehingga kita selalu melakukan sesuatu ataupun pengkajian ataupun proses daripada perubahan budaya kita itu selalu berkiblat ke Barat. Itu yang besok lusanya menimbulkan suatu bentuk kekhawatiran nantinya jati diri kita sebagai seorang Bali itu bisa terdegradasi, karena selalu kita berkiblat tentang hal modern itu pasti datangnya dari Barat ataupun dari luar, padahal kita adalah makhluk yang modern juga. Seperti itu sih sejarah garis besarnya harus kita pahami dulu. Kalau kita sudah paham itu, kita sudah merasa bangga menjadi orang Bali, jadi orang modern yang tetap mewarisi dan menjaga tradisi yang kita miliki, karena memang orang Bali itu memang basicnya adalah tradisinya. Kita dikenal karena tradisinya, budaya dan segala sesuatunya, bukan karena hal-hal lainnya. Itulah yang harus kita jaga, jangan sampai tergerus oleh proses daripada modernisasi sekarang. Jadi kekhawatirannya sebenarnya adalah masalah mindset saja daripada orang-orang Bali. Itu saja yang petugas bawahi. Ini di sini kita akan bahas mindsetnya seperti apa teman Pro2 untuk membahas tentang seni tradisional itu apakah menjadi sesuatu yang tergerus zaman atau di zaman modern. Kita bahas sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan, tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah.
kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me far away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, letting me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat.
Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. That's far away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody now you're letting me in. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here.
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Sama Kak Agus Eka dari Santi Budaya ya. Teman Fredo, kita membahas tentang gelut seni tradisi Bali di pusaran digitalisasi modern. Nah, tadi kita dapat poinnya yaitu masalah mindset ya. Ya Bagus ya. Mindset di sini yang perlu kita tekankan kalau sebenarnya ini adalah juga modern, tapi modern dari Bali seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi perspektif orang, terutama orang Bali lah, atau mungkin juga orang Indonesia melihat tentang kesenian kita atau budaya kita yang satu ini. Apakah masih mindsetnya seperti itu, atau mungkin sudah terbelah, istilahnya sudah menganggap ini suatu hal yang modern juga gitu, Lukas? Ya, misalnya anak-anak sekarang kita sebelum ke seni ya, misalnya masalah makanan. Kita misalnya sekarang kan sedang direcoki oleh makanan-makanan yang dari luar. Benar. Terutama anak-anak muda. Misalnya topoki, apalah namanya yang dari Korea ataupun dari China atau yang dari barat datang kemari. Mereka menganggap itu sesuatu yang modern. Padahal kalau kita mau keluar, itu adalah makanan mereka sehari-hari. Ya, benar. Seperti itu. Tapi mereka benar-benar bisa meraciknya dengan sangat luar biasa, sehingga masyarakat mereka tuh bangga dengan makanan itu. Sampai-sampai orang luar juga bangga dengan makanan mereka. Nah, sekarang kita yang di Bali juga seperti itu. Bagi orang luar datang kemari, bagi kita kan tradisi. Tapi bagi mereka, wah, teknik peracikannya segala sesuatu, ini hal yang modern sekali, ini luar biasa. Nah, kita coba sekarang mindset kita samakan seperti orang yang dari luar. Bila perlu, apa yang kita punya agar benar-benar kita pahami dan kita benar-benar banggakan, sehingga besok lusa orang akan belajar kepada kita, sama seperti mempergunakan makanan khas kita untuk mereka. Misalnya terjadi seperti itu. Kekurangan kita adalah teknik promosi. Ya, makanya ada proses digitalisasi modern. Proses digitalisasi modern itu adalah bagaimana caranya mengintegrasikan apa kekaryaan ataupun lokal jenis yang akan kita mau promosikan ke dalam bentuk modernisasi digital. Untuk efisiensi itu sebenarnya untuk efisiensi, lalu juga untuk menambah suatu bentuk produktivitasnya, dan juga seperti sekarang kalau kita mau mempromosikan sesuatu itu kan tidak ujug-ujug kita mempromosikan sesuatu itu sesuai keinginan kita, tetapi medianya yang membuat apa yang akan kita promosikan itu jadi menarik dia. Mungkin saja kita ingin mempromosikan makanan kita enak, tapi kalau kita ngomongin makanan ini enak loh, belum tentu orang akan mempercayai makanan kita enak. Tetapi dengan media digitalisasi yang sekarang ini, makanan yang mungkin mereka tidak sukai itu minimal mereka tertarik untuk bisa menjamahnya. Jadi proses yang paling penting kalau di dalam digitalisasi modernnya itu tujuannya kan meningkatkan efisiensi, lalu produktivitasnya, lalu kecepatan pelayanannya. Orang mencari makanan seperti itu ataupun seni yang kan kecepatannya. Kalau beli misalnya mengajar di luar untuk belajar tari Bali itu disebut tari yang sangat sombong. Tari sombong? Tari yang sangat sombong. Karena kenapa? Untuk bisa belajar tari Bali itu mereka tidak bisa menghabiskan
waktu mereka 1 hari, 2 hari, 1 minggu untuk bisa selesaikan. Mereka harus belajar bertahun-tahun baru mereka bisa belajar tari Bali. Makanya dibilang tari sombong. Makanya hal tersebutlah yang membuat orang-orang yang memang ingin sekali untuk belajar menjadi ingin sekali, apa sih yang membuat tari Bali ini kok sebegitu sulitnya. Kita orang Bali penari kalau keluar, wah kita enggak ya gimana, mungkin dalam waktu jam saja kita bisa paham. Niru ya, untuk geraknya ya, untuk geraknya. Tapi orang luar hanya untuk mempelajari gerak kita aja mungkin waktunya bisa mingguan, bulanan. Itu yang membuat mereka, waduh. Nah mungkin yang terjadi kecepatan pelayanan. Jadi dibantulah proses daripada transfer knowledge kita tentang tari kita ini kepada orang dengan digitalisasi modern. Bisa lebih cepat lagi. Sehingga selama ini kan kita konvensional latihannya, harus bertemu dulu, pegang kanan, pegang kiri. Sekarang dengan digitalisasi modern bisa dengan AI ataupun misalnya dengan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi continue, dia tidak harus selalu bertemu seperti itu. Jadi bisa mempercepat proses pelayanannya. Itu sebenarnya semakin lama mereka semakin malas mereka ingin mempelajari. Berarti ada unsur kemudahannya juga gitu ya. Betul. Untuk bisa cepat mempelajari ini guys. Berarti kita mendapatkan ilmu lagi kita berdua. Kalau ternyata kita itu kurang promosi ya. Kemudian istilahnya mungkin beberapa hal yang mendukung promosi ini atau mendukung tentang gimana caranya untuk bisa menjamah si teknologi ini masih kurang. Itu yang menyebabkan kita itu masih kelabakan di dunia. Istilahnya budaya kita itu masih menjadi PR di dunia digitalisasi ya. Nanti kita bahas lagi sama Bro, jadi jangan kemana-mana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward.
bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah.
Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini Sama berikut saya dari Santi Budaya Taman Radio, dan yang pastinya kita masih membahas tentang tradisi Bali yang berada di pusaran digital modern. Nah, tadi kita juga sudah ketemu benang merah lagi kalau sebenarnya kita ini kurang promosi. Kita perlu banget yang namanya promosi untuk bisa lebih mengenalkan lagi budaya Bali ke luar gitu ya. Nah, tapi menjadi penasaran juga sih sebenarnya. Selain permasalahan promosi kan masih banyak lagi masalah-masalah yang menjadi pemikiran kita lah untuk bisa menjadi evaluasi juga buat kita. Nih kita sebagai pelaku seni misalnya kayak gitu kan. Pelaku seni di Bali itu banyak banget. Nah, bagaimana kita back to manage-nya untuk bisa mempromosikan ini, Bli? Seharusnya kayak gimana sih generasi muda ini untuk bisa ya biar bisa membantu juga biar seni budaya ini biar nggak kegerus zaman dan juga bisa dikenal dengan generasi penerusnya, kemudian juga bahkan bisa sampai ke mancanegara. Jadi sebelum kita masuk ke dalam hal promosi keluar ya, kita harus memang benar-benar mempersiapkan di dalam dulu, dari segi produksinya dulu. Itu dulu paling penting dulu. Sebelum ke promosi, diproduksi dulu. Satu hal yang harus kita lakukan adalah promosi di dalam dulu. Bagaimana mensosialisasikan apa produksi kita itu kepada masyarakat, utama generasi muda ini, sehingga mereka menjadi bangga dulu dengan produk yang kita akan promosikan. Itu dulu. Orang tidak akan mungkin menerima promosi kita dan mempergunakan produk kita apabila tidak di daerahnya saja hal tersebut tidak digandrungi. Jadi proses sebelum promosi keluar, promosi di dalam dulu, sosialisasi di dalam dulu. Oke. Karena itu sangat penting dulu. Harus kuat dulu di dalam. Makanya prosesnya seperti sekarang kan bagus, ada proses yang berkesinambungan ya dengan pelajaran seni. Misalnya dari lingkungan keluarga dulu, masing-masing keluarga sudah memberikan suatu warning kepada anak-anak mereka untuk harus bisa kalau tidak belajar menari ya menabuh lah, sehingga besok lusa bisa dipakai dalam upacara-upacara pangsing alih anak lenan gitu. Lalu yang kedua sudah masuk di lingkup sekolah, kan ada muatan lokal ataupun ekstrakurikuler seperti itu. Jadi ini hal-hal yang berkesinambungan, sosialisasi yang sangat baik. Lalu selanjutnya adalah media. Media promosi dalam negeri ataupun media promosi di kawasan kita ini dalam bentuk pagelaran-pagelaran seni, misalnya seperti festival, workshop, seminar, atau segala sesuatu yang bisa menjadi suatu bentuk wadah mereka berkreativitas. Itu dulu. Setelah itu baru buat yang namanya sebelum kita keluar membuat suatu bentuk jargon. Jargon, oke. Jargon, penting itu. Jangan membuat jargon yang terlalu banyak. Oke. Karena pada saat kita mempromosikan sesuatu yang sangat banyak keluar, menjadi ambigu dia. Orang malas. Misalnya, kalau kita sampaikan ke promosi pariwisata misalnya. Buleleng kita yang mau kita jual apa? Wah, misalnya ada 112 objek wisata yang kita jual, orang malas datang kemari. Oke. Orang pasti akan nanya, what is your special offer? Pasti itu, ya. Nah, special offer itu yang harus kita buat sekarang di sini. Buleleng apa dulu misalnya? Oh, seni musiknya apa? Gong kebiar gitu misalnya. Matikanlah gong kebiar satu untuk promosikan. Jangan promosikan banyak dulu. Objek wisatanya apa? Dolphin, matikan dolphin. Bagi kita hal itu kan biasa. Tapi bagi orang luar itu menjadi luar biasa. Itu dulu, fokuskan dulu. Makanan apa misalnya? Berapa hal yang akan kita jual promosi ke luar negeri yang nantinya bisa terintegrasi menjadi suatu bentuk sales kit. Satu sales kit itu aja kita jual. Dalam satu sales kit itu terjadi suatu bentuk ini objek wisatanya adalah A, makanannya adalah A, seni budayanya adalah A, tempatnya di A, implementasinya di sini, acaranya, jargonnya misalnya ada sekarang Buleleng Festival. Satu aja. Dalamkan satu sales kit. Ini yang akan kita jual secara sustainable. Berkesinambungan, tidak bisa dijual setahun selesai. Iya.
Lu harus rutin, baik secara digitalisasi modern juga secara konvensional. Iya. Ya, seperti kami lakukan. Konvensional itu artinya ya kami datang ke luar negeri untuk mempromosikan. Ini nggak main-main. Kalau mau menggait tamu dari luar untuk datang kemari, mereka harus di touch heart-nya. Mereka harus tersentuh hatinya. Dengan cara apa? Kita bawakan produk kita langsung kepada mereka. Ini loh saya bahkan pasti ngomong-ngomong Den. Persis sekarang digitalisasi modern kita promosikannya semua lewat HP, semua lewat itu, cuma itu saja. Kalau produk nggak masalah. Produk kan gampang mereka lihat, misalnya body lotion atau produk HP orang bisa gampang. Tapi yang namanya seni harus touch heart-nya. Makanya kami dari Sanggar menerobos sampai ke UNESCO dengan beberapa LSM-nya. Setiap tahun kita bawa anak-anak kita ke sana. Ini loh yang akan kami berikan ke. Ini loh Bali. Mereka tersentuh sekali. Yeah. Walaupun di YouTube mereka bisa melihat, tapi seni budaya harus mereka tersentuh hatinya. Okay. Makanya tadi saya bilang, promosinya gimana ya? Rokok saja masih dipromosikan walaupun tiap hari orang jangan merokok gitu. Apalagi seni budaya kitanya itu aja kita punya. Oke. Itu pentingnya. Itu sih. Luar biasa banget. Tapi untuk Santi Budaya sampai sekarang masih ya terkenal dengan istilahnya setiap tahun pasti ada keluar ya. Iya. Kalau tidak mempromosikan dalam grup yang pribadi pasti tiap tahun ada keluar untuk mengajar, termasuk juga untuk mengikuti rapat-rapat ya seminar-seminar seperti itu. Dan sekarang kan sudah 2 tahun ini 2025, 2026 ini malahan kita menjadi hostnya untuk festival internasional ya. Wow. Yang biasanya kita ke luar, sekarang yang dari luar kita datangin kemari. Jadi host? Iya. Di Bali? Iya, kita sudah 2025 udah 2 kali loh. Oke. Dari 7 negara dan 6 negara, 8 negara udah datang. Dan mereka itu datang kemari membiayai dirinya mereka sendiri. Nah itu. Oke. Coba. Berarti saking penasarannya ya? Ada nggak orang datang dari luar mau ketemu ke Buleleng, suruh mereka datang, biayain mereka dirinya sendiri untuk sesuatu yang mereka belum kenal. Itulah the power of promosi di sana. Nah sekarang ini mereka datang kemari, mereka membiayai mereka sendiri. Untuk tiket pesawatnya mereka biayain sendiri, untuk hotelnya kan lumayan. Perputaran ekonomi juga di Buleleng bisa berjalan. Selain juga dalam bentuk promosi. Karena orang-orang yang datang ini memang praktisi seni, akademisi yang memang intens sekali untuk tentang seni budaya internasional. Wow, jadi nggak nyangka juga istilahnya punya kesempatan seperti itu menjadi host bahkan ya, menjadi penyelenggara guys. Waduh. Yang ketiga kalinya sekarang. Ini ketiga kalinya. 10 sampai 15 Maret 2026 ini. Di tahun ini. Oke, ini salah satu program yang mungkin kita bakal bahas juga ya. Nanti mungkin di bulan Maret kita akan bahas tentang program dari Santi Budaya yang bersama UNESCO, benar? Betul, sama IOF namanya. Salah satu LSM-nya namanya IOF. IOF yang bakal mengadakan satu kegiatan ya yang bertajuk seni juga. Tapi ini lebih ke promosi tradisi Bali, Buleleng atau bagaimana? Buleleng International Rhythm Festival. Lebih spesifik kepada Buleleng. Oke, lebih spesifik kepada Buleleng. Waduh, jadi penasaran. Ini tanggal 10 sampai 15 Maret. Dan ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Wow. Nanti kita akan bahas bersama berikut sekali lagi. Kita nanti undang ke Pro 2, Taman Pro 2 untuk bisa membahas itu nanti. Tapi ini bulan Maret, jadi kita cari waktu ya untuk membahas itu ya. Tapi begitu fokusnya bahwa promosi segitu pentingnya untuk sebuah tradisi kita gitu ya. Jadi apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Jadinya hal kecil apa yang bisa kita mungkin bantulah dari sisi sebagai anak muda untuk bisa mempromosikan si tradisi ini gitu. Jangan sampai kita itu kita bahkan nggak tahu tradisi kita apa gitu. Ya, untuk generasi muda yang sehingga bisa seni budaya kita bisa lestari, bagaimana caranya ya harus merasa bangga dulu. Bangga dulu. Bangga dulu. Yang kedua,
sedikit demi sedikit berani untuk hengkang. Ini lebih berani lagi nih. Sedikit demi sedikit harus berani hengkang kepada hal-hal yang kiranya nantinya akan mendegradasi seni ataupun budaya kita. Misalnya setelah budaya, kalau seni kan lebih spesifik ya. Misal budaya secara luas itu sudah tadi seperti makanan. Sedikit demi sedikit perlu ditanamkan untuk hengkang. Karena kalau sudah sampai sekian sayangnya cinta mati dengan makanan itu misalnya yang dari luar, itu sudah habis sudah kita. Oke. Itu seperti itu. Kalau masalah di seni khususnya tari, tabuh yang lebih spesifik, ya suka nggak suka ikutlah ke dalam satu bentuk organisasi-organisasi di luar sekolah yang intens di bidang seni. Dan ini perlu juga pemahaman dan juga dukungan dari orang tua. Mengharuskan anak-anak bisa ikut sanggar atau ikut kursus atau ikut les. Ya, selama ini kan lesnya matematika, fisika. Ikutkan dia les apa? Les bahasa Bali. Nah, itu misalnya. Jadi membuat sesuatu terobosan yang belum pernah ada. Yang selama ini kan FOMO ya. Jadi, oh kamu ikut sana ya, oh, aku ikut sana. Ini ikut sini, aku ikut situ. Nah, itu dari orang tua juga harus bisa memporsikan anak-anaknya menjadi sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakternya dia. Tidak hanya selalu ikut arus saja. Itu harus berani menyatakan kita besok makan mana ya? Oh, kita makan topoki. Nggak boleh. Itu harus berani. Itu yang paling ekstrim ya. Oke. Ya seminggu sekali ya. Oke lah. Seperti itu. Karena masalah taste, kalau sudah masuk di lidahnya, tercerna di pikirannya, termasuk ke dalam hatinya, udah selesai. Yeah. Satu generasi mati. Okay. Jangan menggampangkan sesuatu yang terus menerus. Kayak anak-anak ya kan biasa seperti itu. Misalnya anak-anak dari kecil ya sudah dibiasakan makan ini. Dia akan meninggalkan budaya kita. Okay. Itu yang simpel saja sih sebenarnya. Itu hal simpel yang bisa kamu lakukan teman berdua. Yang pastinya kamu mencoba. Dari sekarang kalau misalnya kamu belum mencoba masakan khas Bali, ya udah makan. Kalau misalnya kamu belum mencoba kesenian khas Bali, kamu coba. Harus dicoba. Karena kalau misalnya kamu tidak mencoba, kamu tidak bisa mencintai hal itu ya. Itu sih pesannya satu aja. Gila sih teman berdua. Memang seberat itu memang kita bagaimana menjadi orang Bali harus bisa menjadi istilahnya menjalankan tradisi atau mungkin juga budaya minimal sedikit bisa, tapi juga bisa mencintai itu jauh lebih bagus. Dan yang pastinya juga untuk kedepannya juga ya, karena untuk menjaga budaya dan tradisi kita ya. Thank you banget Bligus. Kita digetok lagi nih sama Bligus Eka, karena buat kamu teman berdua yang masih ngutip ya ini lebih keren, budaya barat lebih keren, enggak. Tapi budaya Bali, lihat ke Bali itu jauh lebih keren ya. Thank you Bligus yang ya makanya penutup kita sering setiap tahun keluar negeri. Yang saya tanamkan pada anak-anak saya untuk keluar negeri. Setelah saya ajak kalian keluar negeri, sampai di luar negeri, apa yang saya ajarkan? Bukan saya ajarkan, kamu lihat dari sini Bali, apa yang kamu lihat? Daerah kita luar biasa lebih hebat daripada yang di sini. Itu yang saya ajarkan, bukan mereka datang ke luar negeri habis itu mereka membawa budaya mereka dan membanggakan budaya orang luar seperti itu. Nah, kalau kita melihat Bali dari luar, kita akan menemukan sebuah berlian. Iya, itu dia teman berdua. Segitu besarnya budaya Bali di luar teman berdua yang sangat membanggakan banget ya. Oke, thank you juga buat teman-teman berdua yang sudah nonton di YouTube. Adit, thank you banget ya. Mang Agus juga thank you banget yang sudah station di YouTube. Dan thank you sekali lagi buat Bligus Eka dari Nanti Budaya, luar biasa banget menggetok kita bahwa luar biasa banget untuk menjadi orang Bali yang harus menjalankan dan membudayakan yang maksudnya tradisi kita dan budaya kita untuk terus dipertahankan dan bahkan dipromosikan sampai ke luar, bahkan kalau bisa seluruh dunia bisa tahu bahwa Bali itu luar biasa banget. Oke, sampai sini dulu Sepada yang maksudnya bareng Gus Adi dan Bligus Eka. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune yang maksudnya untuk di Sepada, dan masih ada Gus Adi nemenin kamu lagi 1 jam sampai nanti di jam 10 pagi.